Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam damai buat Indonesia pastinya. Selamat datang di channel Farah banget ya. Jadi ini merupakan channel yang membahas berbicara gitu isinya. Nanti kita akan membahas berbagai macam sisi lain dari kehidupan. Tentunya menurut opini dari satu-satunya narasumber yang ada di sini mungkin ya, yaitu Mak Farah. Hai guys. Oke. Nah, itu kan tadi kucing belang 3 tuh, Ma. Kalau kucing hitam itu jelas ya, Ma ya? Jelas. Kalau kucing hitam itu jelas kedudukannya dia ada di hal yang buruk ya mungkin ya. Hitam, benar. Bener-bener yang hitam pekat kali. Nah, yang hitam seluruhnya itu atau benar. Anggora itu gitu. Anggora nggak masuk sih. Ya Nggak rata-rata masuk rata-rata kampung ya kali ya, yang hitam kucing ya. kampung gitu, Bang, yang hitam lebih punya kemampuan, lebih punya kekuatan itu Hmm. justru kucing-kucing hitam itu, kucing-kucing kampung itu gitu loh. Kucing hitam tuh gimana, Mbak? Pernah ada nggak Kucing maksud gua hitam gini? itu malah bisa kalau makanya kan kalau ada orang meninggal, Nah, itu. kucing itu sama sekali kalau bisa tidak ada di dalam rumah. Karena apa? Karena ini kejadian benar dan ya istilahnya bukan mak yang ngalamin Iya, ya. iya. Jadi Tuh. dia loncatin mayat, Hmm. mayatnya bangun berdiri. Hidup lagi, Mbak? Bukan hidup lagi, cuman berdiri tapi dalam posisi memang mati, tapi kayak berdiri aja gitu loh. Wow. Itu kucing hitam. Dicobain guys. Jadi kalau dia meninggal coba. Tapi mesti Penasaran dari gue. kucingnya sendiri yang Iya. meloncatin, bukan dilempar. Iya benar. Jadi nggak bisa kita maksudnya paksain gitu. Iya, itu mayatnya bisa duduk gitu loh. Tapi ya memang apa ya, mungkin ada reaksi apa, entah apa gitu, bisa seperti itu. Itu yang di pikiran kucing itu apa, Mbak? Mbak bisa ngerti nggak, Mbak? Kadang tuh kayak kucing gua sendiri kan gitu. Kalau Ke manusia deket banget. Ada yang takut untuk membaca gitu. pikiran kucing sangat Iya ya. impossible, Bang. Jadi mustahil gitu. Iya. Tapi untuk melihat perilakunya apa kan udah memang banyak dipelajari ahli. Kalau dia ke kaki kita apa tuh dia minta Iya. dielus, buntutnya yang berdiri apa. Gue pernah nonton juga di YouTube. Jadi kucing itu kalau malam ketika kita tidur itu menyerap kayak energi negatif, itu gimana, Mbak? Menurut Mbak? Nah, itu benar juga. Kalau kita benar. memelihara kucing di dalam rumah, di saat kita sedang tidur, reaksi dari tubuh kucing itu justru menyerap hal-hal negatif yang ada di diri kita. Bisa misal kita pernah kena pelet atau apa gitu loh. Itu bisa diserap mereka. Orang mau jahat, kalau kita mempunyai kucing di rumah apa itu mereka akan kasih pertanda. Iya sih, itu gue ngalamin sendiri sih. Jadi pernah beberapa bulan yang lalu tuh kayak ada orang yang apa ya, santet mungkin ya namanya. Iya, santet santet. terus akhirnya itu kucingnya meninggal, guys, mati gitu. Bisa jadi itu, tameng itu ya nggak mereka. tahu ya namanya, itu wallahu alam, tapi aneh sih gitu. Kucing itu tiba-tiba mati. Apalagi kalau dia sudah merasa dekat banget apa, jadi mereka tuh kayak ya kalau kita tidur mereka bangun, yang sebenarnya bangun mereka itu bukan bangun apa, menjaga gitu loh. Tapi emang kucing kerjanya tidur sih, Mbak. Ya kalau ini memang ya sifatnya pemalas memang gitu kan, males-malesan, tidur-tiduran apa, tapi sebenarnya di balik itu semua dia mempunyai hal-hal yang memang kalau kita telusuri dan kita mau ini akan bikin kita takjub gitu loh. Iya juga ya. Iya, Mbak. Kalau kucing mahal tuh gimana tuh, Mbak? Apa sama juga dia? Sama, pokoknya asal kucing, mau kucing Persia, kucing Anggora apa itu memang. Tapi kalau di kalangan ini ya, yang auranya apanya tuh lebih meresap kucing kampung, Bang. Kucing kampung tuh, guys. Kucing kampung karena apa?
Ya itu tadi, mereka itu kan dianggap liar, yang tidak terurus, tapi justru mereka yang mempunyai aura yang lebih ini, peka untuk menangkap hal-hal yang memang tidak kita bisa deteksi gitu loh Bang. Nah kalau misal kucing Anggora, kucing Persia itu kan kesannya memang kucing manja, semakin dibikin malas gitu. Jadi intuisi mereka, kepekaan mereka akhirnya lama-lama kayak luntur karena itu tadi terlalu dimanja, terlalu apa ya, jadi akhirnya kayak kucing manja dan akhirnya mereka tidak mempergunakan kemampuan mereka untuk mengasah lagi gitu. Kalau kucing jadi kayak manusia juga ya? Iya. Gitu ya. Dia itu kucing-kucing gedongan mungkin. Nah, itu. Enak-enakan aja. Nah, jadi kepekaan mereka kurang banget. Terus buat yang pelihara pecinta kucing tuh banyak tuh Mak kucingnya di rumah tuh. Itu nggak apa-apa Mak? Nggak apa-apa sih kalau ilmu kesehatan ya, mungkin yang penting harus bersih, harus ini, itu nggak apa-apa. Nah kalau yang kebalikannya Mak, kalau yang nggak suka kucing gimana tuh Mak? Misalnya sampai diusir, sampai benci banget gitu. Ini bisa jadi karma nantinya sebenarnya. Karma itu berlaku. Contohnya aja ya, sebenarnya Mak ini paling nggak suka dulu tuh namanya kucing apa tuh, dari ibunya Mak tuh pelihara kucing. Mak paling nggak suka bulunya lah, apa ini yang berak. Tapi seiringnya ini semua orang pasti akan suka dengan kucing, mau apapun dia benci sebenci-bencinya, Mak yakinkan mereka akan pasti suka kucing dan akan memelihara kucing. Mak ini apa istilahnya, Mak garansi itu sebenci-bencinya gitu loh, nggak sukanya apa, pasti mereka akan kena karma untuk menyayangi mereka. Nantinya gitu ya. Nantinya gitu. Ya mungkin gitu mungkin ya. Tapi susah juga kalau udah nggak suka tuh, emang pernah nggak akan berbalik Bang, malah 180 derajat bisa berbalik. Dan itu banyak banget kasus seperti itu, yang tadinya benci banget sama kucing, yang kalau ada kucing baru istilahnya 1 meter, masih 1 meter tuh kucing dia udah nyium bau, ada kucing, sana suruh. Tapi akhirnya justru jadi penyayang kucing, pencinta kucing, karena memang kucing aura bersahabatnya itu sangat-sangat kucing sih sabar menurut gue. Jadi pernah maksudnya selama nggak dikasarin, nggak dilukain, tapi kita kasarin terus, dia tuh tetap mendekat, tetap minta disayang, minta itu kucing. Kalau dari gue sendiri itu begitu. Jadi, dia itu perjuangan keras banget gitu loh. Mungkin kalau manusia udah males, kayak gue misal dulu pernah kerja marketing gitu ya, gue samperin sekali 2 kali masih oke, 3 kali walaupun kesel nggak dapet juga udah gue males. Tapi kalau kucing guys, kucing itu dia akan diusir terus sampai akhirnya kita ya tadi seperti gue bilang ya, nggak sampai kita lukain banget, maksudnya nggak sampai kita cacat gitu, cuma kita usir aja, dia akan terus balik terus. Itu ilmu yang benar bisa gue ambil dari kucing. Jadi terus kita harus sebenarnya. Apa tadi Pak? Giat apa? Getol apa namanya? Ulet ulet ya, bukan kucing ya Pak. Ulet, maksudnya ulet itu yang dia kekeh ini gitu loh. Itu sih hebatnya kucing. Gigi ya, masuk gigi. Nah apalagi ya, berarti kalau dari kucing itu yang bisa kita ambil sekarang tadi udah, terus sifat bersahabatnya itu, dia mau dibenci mau enggak dia tetap mendekat terus mendekat, itulah. Tapi kalau udah dibikin cacat biasanya udah nggak mau sama dia. Iya, ada efek kapoknya, jeraknya juga. Tapi gitu yang satu tidak ini udah dibikin kapok, akan datang yang lain lagi. Itu aja terus iniannya apa? Cuman kalau gue perhatiin memang kucing itu bisa, benar lo guys, lo coba perhatiin deh. Jadi kucing itu kayak ngerasa lo, misalnya gue ada ya, jadi temen gue gitu, dia tuh memang dia pecinta kucing gitu loh. Jadi setiap kemanapun dia jalan, ketemu kucing itu, kucing pasti langsung kayak ada insting nyamperin gitu loh. Karena mungkin ada bahasa dari mereka yang mengabarkan
itu bahwa ada yang bagus, ada yang itu udah tercium ininya, auranya. Maksud gue gini, jadi kayak omongan tadi si Mak itu masuk akal menurut gue, karena kenapa itu kucing ada 2 orang, kenapa nggak misalnya yang si A ini yang tadi gue bilang penyayang kucing, yang si B ini yang biasa aja, kenapa si kucing ini nggak nyamperin si B gitu loh. Sementara dia tuh tempat baru kenal, tapi tahu. kenalnya deketnya sama si A gitu. Itu Iya. nggak di mana tempat loh Mak. Iya, emang Bang. Gitu. Itu karena mungkin ya itu tadi mereka orang ini auranya sudah ada gitu untuk ini. Jadi kecium, terlihat sama kucing. Mata kucing, penciuman kucing itu tajam setajam-tajamnya. Bisa jadi sih. Dan itu tadi balik lagi, mereka peka dengan hal-hal seperti itu, mau kebaikan mau kejelekan itu mereka peka. Nah kalau misalnya dia ngelihat dia tiap detik berarti bisa ngelihat makhluk kan? Oh iya pasti. Reaksinya gimana tuh Mbak? Kalau yang biasa ya kayak menurut kita ini ya biasa, tidak mengganggu, tidak ada niat untuk mengganggu atau apa, mereka ya fine aja seolah ngelihat kayak kita aja juga. Tapi kalau sudah ada yang niatnya jelek, entah ke pemilik kucing, entah ke rumah atau apa, itu mereka ya itu tadi akan seolah ingin mengasih tahu, memberikan isyarat bahwa ini akan terjadi begini nanti gitu loh. Makanya ada kucing yang ngeong semalaman teriak atau apa, terus yang gelagatnya tidak biasa, kita rasakan kok ini kucing kenapa jadi begini, itu berarti ada hal yang ingin dia sampaikan ke kita. Dan itu mesti dicermati. Masuk. Jadi satu hal lagi yang lebih penting yaitu kucing itu kalau misalnya udah di rumah kalian, misalnya di rumah kayak si itu Mak, si Betty kan, atau kucing lain lah, kucing kalian sendiri misalnya, itu kan udah di situ ya di situ. Iya. Maksud gua nggak, kalau mau main pun pasti balik ke situ. Iya. Kayak udah jadi rumah gitu. Nah, jadi kalau menurut gue itu dia itu gini guys, ini pandangan gue sendiri ya. Jadi si kucing itu tuh akan tahu aura-aura yang ada di sekitar situ aja gitu. Betul. Loh. Jadi menurut gue ini perbedaan kucing sama anjing sih. Jadi kalau anjing itu dia lebih ke juragannya, Tuannya, iya pemilik. tapi kalau kucing itu lebih ke rumah, ke tempatnya. Iya. Jadi kalau mau lu bawa kucing ke manapun itu dia akan butuh adaptasi, dia stres pasti. Benar. Beda kalau anjing tuh dia asal ada juragannya Tuannya udah aman, anteng. mau di mana aja gitu. Tapi kalau kucing bisa disentuh sama siapapun, nggak harus yang punya. Tapi kalau udah beda tempat, udah berasa perlu itu adaptasi. kayaknya di situ dia. tuh misterinya Memang. tuh Mbak. Iya. Makanya. Itu jadi misteri juga. Kenapa dia cuma tempat gitu loh, bukan tuannya gitu yang dia ini ya, itu karena sifatnya bersahabat. Iya, benar. Kalau anjing sifatnya ya istilahnya Nurut ya. menjilat Bener. kan. Kalau kucing bersahabat, jadi dia rumah istilahnya home sweet home. Iya. Jadi rumah adalah tempat aku untuk Benar. lebih bisa ini. Oke, jadi nggak kerasa nih Mbak, udah lumayan waktunya ya ternyata. Oke. Nah, jadi gini, buat kalian sekali lagi saya ingetin, ini hanya opini dari kita berdua, dari Mak sih paling banyak sih. Boleh percaya atau enggak itu terserah yang nonton gitu ya. Tapi paling enggak, gue sendiri pun jadi kita tuh nggak ada konsep gini guys, jadi nggak ada konsep untuk berbicara, jadinya ngalir aja. Makanya gue sendiri pun banyak beberapa hal yang gue memang baru tahu gitu setelah dari obrolan ini gitu. Nah mungkin juga banyak yang nonton juga nanti kayak gue gitu loh, baru tahu juga gitu. Makanya tadi kita kayaknya next episode aja nih Mbak ya, ngobrolin yang lain lagi guys. Nanti jadi jangan lupa untuk support channel ini, di subscribe, di komen, di share, di like, share ke teman-teman kalian lah gitu. Nanti boleh kalau ada yang mau nanya seputaran kucing dan misterinya, ditulis saya di kolom komentar. Nanti next episode atau pasti kita bacain, karena kan namanya juga kita pengen berkembang ya Mbak ya. Iya, jadi betul. Ada pertanyaan yang nggak penting pun pasti kita jawab sih. Ya unfaedah pun ya kita jawab. Pasti kita jawab gitu. Dengan hal yang unfaedah juga.
Enggak sih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini nggak Amin. pernah ada karena gue sebelum bikin channel ini guys, gue tuh udah lihat-lihat dulu channel YouTube yang lain dan apa-apanya, jadinya pasti bermanfaat sih harusnya. Amin. Ya. Dari sisi lain kita. Sisi lain kehidupan beragam, sisi beragam. lain kehidupan. Oke, jadi segitu dulu kita close kali ini. Kita ketemu lagi di next episode, kita membahas yang lain pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.